Jet otomatis itu melayang tinggi di udara. Luo Feng melihat ke bawah dari atas, satu demi satu, jet tempur kecil tersebar di sekeliling danau besar itu. Beberapa berada di sana untuk membuat meriam laser, sementara yang lain memiliki peralatan khusus untuk eksplorasi dan memantau situasi di danau. Apapun masalahnya, sejumlah besar pekerja, di bawah perlindungan sekelompok prajurit, telah memulai pekerjaan mereka. Sementara itu, tidak ada satupun monster hidup dalam jarak 1/10 dari Li di dekat danau. Selain jet tempur kecil ini, ada 6 pesawat luar angkasa besar lainnya untuk penumpang. Seluruh dunia dan negaranya telah mengatur berapa banyak orang dan kudanya. Luo Feng menghela nafas dengan emosi. Kemampuan suatu negara untuk memerintah dan bersatu pasti berada pada level yang berbeda. Hanya pesanan dan semua jenis fasilitas dan konstruksi, bersama dengan bakat dan elit dikerahkan dan dikumpulkan di sini. Markas komando, saya nomor 03, saya nomor 03, situasi normal, situasi normal. Markas komando, saya nomor 08, saya nomor 08, penyesuaian arah selesai, penyesuaian arah selesai. Sejumlah besar berita dan laporan mengalir ke markas komando. Sebuah pesawat penumpang besar berbentuk cakram merah darah berhenti di sekitar 1.500 meter dari tepi danau. Ini adalah pusat yang tepat dari seluruh danau pulau berkabut, tempat pasukan dan kuda Huaxia ditempatkan dan ditempatkan. Ini adalah markas komando. 6 pesawat penumpang berbentuk cakram berukuran besar berjarak 1 cm, berbaris dengan anggun di tepi danau. Mereka masing-masing berasal dari tempat yang berbeda, Huaxia, Soviet Rusia, India, Amerika bahkan aliansi Hari Eropa. Biaya konstruksi dari setiap pesawat penumpang berbentuk cakram besar ini sangat mahal, pangkalan normal bahkan tidak mampu membelinya, atau hanya tidak dapat menyisihkan uang untuk melakukannya. Bahkan ada saat-saat di mana 5 negara besar dan Hari Alliance memilih dan berbagi salah satu pesawat penumpang berbentuk cakram besar ini untuk mendarat di tepi danau, menggunakannya sebagai basis operasi bersama. Dengan kemampuan pertahanannya yang hebat dan mobilitasnya yang tinggi, itu memang basis operasi yang optimal. Sebaiknya aku serius dan menyelesaikan level kedua dari shuttle yang melonjak. Luo Feng bersemangat dan penasaran, di satu sisi mengamati jalannya peristiwa di bawah ini sambil bersiap untuk memulai pelatihannya di sisi lain. Tiba-tiba, komputer kuantum mini di lengannya menyala dan mulai bergetar sedikit. Wei, bagaimana kabarmu? Luo Feng menjawab panggilan itu. Saya Jia Yi, bolehkah saya mendapat kehormatan mengundang perwakilan Luo Feng untuk rapat? Sebuah suara yang menonjol tapi lembut terdengar. Jia Yi, apakah kamu di sini sekarang? Emosi Luo Feng diaduk. Luo Feng, berada di udara, kamu seharusnya bisa melihat bahwa pantai Misty Island memiliki total 6 pesawat penumpang berbentuk cakram besar kan? Yang berwarna merah darah persis di tempat basis operasi Huaxia kita berada. Aku ada di sana. Aku sudah mengatur agar orang-orang menyambutmu di pintu masuk markas. Jia Yi sangat antusias dengan pertemuan tersebut. Aku akan segera ke sana. Luo Feng terbang langsung dari jet mobilnya dan menuju ke pesawat penumpang berbentuk cakram merah darah. Menguji kemampuan bertarung, siswa kelas tingkat 9 ke atas. Luo Feng mengarahkan komunikator langsung ke pesawat ruang angkasa penumpang. Tiba-tiba, layar dari komputer kuantum mini lengannya menampilkan pesan. Oh, 4 perwakilan. Sebesar 12 wargot. Petik 2. Kami di Huaxia selalu cukup kuat. Luo Feng diam-diam terkejut. Luo Feng terbang dan mendarat di pintu masuk pesawat ruang angkasa penumpang. Seorang gadis cantik dan gadis dengan fitur wajah yang bagus dengan rendah hati mendekati. Perwakilan Luo Feng, tolong ikuti saya. Mengikuti gadis penyambut itu ke jalan setapak pesawat ruang angkasa penumpang, gadis itu menjelaskan, lorong ini telah dibangun kembali menjadi jalur laser, jika ada penyusup di sini, dia akan segera ditembak mati. Mohon tunggu sebentar. Petik 2. Lampu keamanan merah yang awalnya bersinar di atas lorong terdengar 3 kali sebelum padam. Semua komandan berkumpul di kabin lantai atas kapal. Gadis penyambut itu menunjuk ke arah tangga, di mana Luo Feng melihat ke atas. Pintu besi di ujung tangga tertutup, dan dijaga oleh 2 wargot. Bahkan para penjaga adalah wargot. Luo Feng diam-diam terkejut. Senang melihat perwakilan Luo, 2 penjaga itu dengan rendah hati membungkuk.
Hua, pintu besi terbuka. Luo Feng berjalan langsung masuk. Aula melingkar ini telah sepenuhnya direnovasi. Tidak memiliki kursi penumpang tunggal, tetapi dilengkapi dengan fasilitas teknologi terkemuka di dunia, bahkan beberapa peralatan peradaban kuno digali dan dipasang di sini. Di tengah ruangan melingkar, ada panggung bundar yang sedikit menonjol, dan di panggung logam bundar ini, berdiri 4 prajurit dengan baju besi perang lengkap. Mereka sama sekali tidak muda, bahkan ada yang berambut putih. Luo Feng, perwakilan Luo. Keempat pria itu tertawa gembira saat mereka berjalan, dipimpin oleh pria paruh baya paling kurus yang tertawa. Luo Feng, apakah kamu sudah menerobos? Oh, saya menerobos beberapa hari yang lalu. Luo Feng mengangguk, jelas diarahkan pada fakta bahwa dia terbang di atas dirinya sendiri tanpa senjata pertempurannya, membiarkan 4 perwakilan tahu bahwa dia telah secara resmi menerobos ke level penjelajah bintang. Segera, sikapnya sangat berbeda. Perwakilan di masa lalu tidak terlalu menghormati Luo Feng, tapi sekarang dia telah menerobos. Bahkan sebelum menerobos, dia memiliki kemampuan untuk membunuh Li Yao. Sekarang setelah dia menerobos, seberapa kuat dia menjadi? Dia benar-benar juara di antara perwakilan, bagaimana mungkin mereka tidak bergairah dan bersahabat dengannya? Tuan Jiayi, sejak saya mengetahui pencapaian perwakilan Jia, saya selalu ingin bertemu dengan Anda. Ketika saya berpatroli sebelumnya, saya tidak sempat bertemu dengan Tuan Jiayi, sekarang akhirnya terjadi. Luo Feng tertawa. Ini bukanlah pujian, sejak statusnya meningkat, dia memiliki akses ke banyak file dan catatan orang. Terutama sekali dia melihat file Jiayi, Luo Feng sejak itu menghormati orang ini. Jiayi, seorang legenda. Generasi ayah Jiayi, generasi kakek semuanya adalah tentara. Bahkan kakek tua Jiayi, pernah berperang dalam 8 tahun perang, melawan AS dan membantu Korea Utara. Ini adalah keluarga personel militer, namun Jiayi menderita penyakit ketika dia masih muda. Dia memiliki konstitusi yang buruk dan bertubuh kecil serta kurus. Namun, selama Nirwana Agung, itu adalah waktu Jiayi. Ada begitu banyak cerita legendaris tentang penyelamatannya, menyelamatkan lebih dari 10 juta orang Huaxia. Selama Great Nirvana, para pejuang tidak memiliki sistem pelatihan yang tepat. Tetapi karena ini, Jiayi menjadi eksistensi militer pertama yang melampaui level Wargot, kontribusinya dalam pembangunan pangkalan bahkan lebih besar. Dia bangga dengan latar belakang militernya, terutama karena telah menjadi eksistensi yang melampaui Wargot. Jiayi tidak memiliki keraguan sedikit pun dan masih setia kepada negaranya. Selama beberapa dekade, jumlah orang yang diselamatkan olehnya berkisar lebih dari 10 juta. Yang dia selamatkan secara tidak langsung bahkan lebih. Dengan kerja keras dan kekuatannya, Jiayi adalah wakil ketua komisi militer saat ini, dengan otoritas dan peringkat kekuasaan di 3 teratas di Huaxia. Dia dianggap dalam militer Huaxia sebagai pemimpin sejati dan elit. Wisatawan bintang. Level 2. Jika Jiayi hidup di generasi saya, dengan bimbingan dan pelatihan yang tepat, dia akan berada di level yang jauh lebih tinggi. Luo Feng sangat menghormatinya, terutama karena dia telah menyelamatkan 10-an juta orang selama Nirwana Agung. Haha, saya juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh generasi baru jenius Huaxia. Jiayi tersenyum. Ayo, 3 orang di sampingku, kamu mengenali mereka bukan? Perwakilan Zhu, perwakilan Tuoba, perwakilan Deng. Luo Feng tersenyum. Ketiga perwakilan tersenyum kembali. Luo Feng melihat ke arah aula melingkar, itu dipenuhi dengan banyak jenis peralatan, banyak di antaranya belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia tidak bisa tidak berkomentar, melihat jenis dan konstruksinya, ini adalah peralatan yang benar-benar unik, tidak seperti konstruksi bumi manapun yang saya kira. Beberapa digali dari reruntuhan kuno. Jiayi menunjuk ke layar besar dan memerintahkan, kirim bacaan dari Danau Pulau Misti ke sini. Ya, Komandan. Layar segera menyala dan menampilkan Danau Pulau Kabut, ada banyak sosok kompleks di sekitar danau. Sosok-sosok ini, apakah mereka semua makhluk air? Luo Feng dengan rasa ingin tahu melihat ke layar, luar biasa, seluruh populasi makhluk di danau semuanya dapat dipindai dari sini. Tidak sulit, 5 negara hebat semuanya bisa melakukannya. Jiayi berjalan ke depan layar, menunjuk ke arahnya, lihat, kedalaman rata-rata Misty Islands Lake adalah sekitar 300 meter. Daerah terdalam mendekati 1000 meter.
Namun, monster Emperor tidak ada di danau. Petik 2. Pindai 3.500 meter di bawah. Jia Yi memerintahkan. Diagram layar mulai berfluktuasi secara tidak teratur, hingga berada di 3.500 meter di bawah permukaan tanah. Ini adalah, mata Luo Feng terbuka lebar karena terkejut. Ini adalah monster Emperor, kami namakan sebagai, monster tentakel. Jia Yi menunjuk ke arah sosok buram itu. Angka itu sangat besar. Layar menggambarkan seluruh pulau 3.500 meter di bawah permukaan tanah, namun gambar ini menempati setengah dari layar, menunjukkan seberapa besar makhluk ini. Monster Emperor, tentakel monster, memiliki total 13 tentakel, masing-masing membentang sekitar 1.500 meter. Jia Yi menunjuk ke arah sosok itu. Lihat, ia bahkan membawa cangkang seperti mainan, mampu menyembunyikan semua tentakelnya di cangkang dalam sekejap. Ini belum semuanya. Ia bahkan memiliki fitur khusus yang unik untuk makhluk tentakel, ia dapat dengan mudah dan cepat menumbuhkan kembali tentakelnya yang hilang. Jia Yi menggelengkan kepalanya, kita sudah menyisir pulau ini selama berhari-hari dan kita belum menemukan sedikitpun harta atau rahasia. Yang terpenting adalah monster Emperor ada di bawah sana dan kami tidak berani turun. Petik 2. Luo Feng sedikit mengangguk. Masuk ke tanah dan bunuh monster kaisar. Dalam mimpimu. Beberapa hari yang lalu, Hong jatuh sekali dan berhasil memotong 2 tentakelnya, sebelum kabur. Jia Yi memandang Luo Feng dan tersenyum, biasanya sangat spesial saat sebuah harta muncul, dan biasanya sangat bergantung pada keberuntungan. Dalam hal kekuasaan, Hong sendiri lebih kuat dari semua perwakilan bersama. Namun, jika menyangkut keberuntungan, Luo Feng, apakah kamu bersedia bergabung dengan kami, bantu Huaxia? Jia Yi memandang Luo Feng. 3 lainnya juga melihat Luo Feng. Luo Feng bingung. Jia Yi ini benar-benar tahu cara menarik kulit harimau, mencari harta karun di Danau Pulau Misti, menggunakan negara dan patriotisme untuk mengikat Luo Feng. Jika negara benar-benar dalam masalah, Luo Feng pasti akan membantu, tapi ini adalah hal lain. Tuan Jia Yi, maafkan saya. Kepala ada di sini, aku merasa tidak enak melawannya. Luo Feng tertawa malu-malu, aku punya masalah lain, aku akan pergi. Setelah menolak mereka, Luo Feng merasa tidak enak tinggal di sekitar mereka. Jia Yi memperhatikan situasinya dan tersenyum, tidak apa-apa. Kami akan berada di sini sebentar, datang dan mengobrol ketika Anda punya waktu. Petik 2. Iya, Luo Feng tersenyum. Termasuk Jia Yi, semua 4 perwakilan secara pribadi mengirim Luo Feng keluar, dan begitu mereka melihatnya terbang sendiri, posisinya di hati mereka telah meningkat pesat. Saat berjalan keluar dari pintu base, ada badai yang sedang terjadi, dedaunan liar dan ilalang condong rendah. Perhatian semua personel. Aku, Dojo dari Limit's Head, Hong, telah memasuki Danau Pulau Misti dalam upaya untuk membunuh Kaisar Monster. Untuk menghindari kematian akibat baku tembak, semua personel yang tidak berada di level perwakilan harus segera memasuki markas mereka. Perwakilan di dekat danau juga harus berhati-hati. Suara gemuruh terdengar di sekeliling danau. Luo Feng mendongak. Di atas langit, pria berpakaian hitam yang berteriak di udara memang penjaga kerajaan Gunung Es. Kepala ingin pergi membunuh Kaisar Monster. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Apa, Hong ingin membunuh Kaisar Monster? Jia Yi dan 4 perwakilan di belakang Luo Feng juga dikejutkan oleh berita tersebut. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu persatu, para prajurit mulai terbang dan meninggalkan tempat kejadian. Di langit mendung di atas, 30 atau lebih siluet melayang. Mereka semua adalah pejuang terkenal dunia yang berdiri di puncak kekuatan, keberadaan yang melampaui para wargot. Luo Feng, bersama dengan Jia Yi dan 3 perwakilan lainnya melayang beberapa ratus meter di udara. Terakhir kali Hong mencoba membunuh Kaisar Monster, dia gagal dan pergi. Meskipun dia mungkin telah merusak Kaisar Monster, dia sendiri juga terluka. Jia Yi menggunakan remote kontrolnya dari jauh, jet otomatis besar itu berhenti bergerak. Ini baru beberapa hari sejak kau, Luo Feng, mengadakan upacara pengangkatan besarmu dan dia berniat untuk segera berurusan dengan monster kaisar. Ini memang aneh, 3 perwakilan lainnya juga curiga. Manusia sangat peduli dengan reputasi mereka. Upaya pertama Hong pada Kaisar Monster gagal, tetapi semua orang bisa mengerti.
Tetapi tanpa rencana serangan yang solid, dia mencobanya untuk kedua kalinya. Ini secara alami menyebabkan kecurigaan dan diskusi di belakang punggungnya. Saya rasa kepala memiliki keyakinan. Alis Luo Feng mengernyit. Keyakinan untuk membunuh Kaisar Monster. Jia Yi dan perwakilan lainnya menggelengkan kepala mereka dengan lembut. Jika dia memiliki kepercayaan diri dan jaminan, dua Kaisar Monster lainnya di laut pasti sudah lama menetap. Sejumlah prajurit perwakilan yang baik semuanya melayang di udara jauh di atas, menunggu untuk menyaksikan pertempuran. Sejumlah besar pesawat kecil dan kapal perang di tepi pantai semuanya terbang kembali ke pangkalan masing-masing. Semua personel di bawah level perwakilan sudah kembali langsung ke pangkalan. Mereka sudah menyaksikan banyak hal terakhir kali Hong bertempur dengan monster kaisar. Mereka tahu bahwa itu adalah masalah besar dan pertempuran, dan saat pertempuran itu terjadi baku tembak atau bocor, bahkan perwakilan harus berhati-hati agar tidak kehilangan nyawa. Lihat, Hong dan Dewa Petir. Apakah mereka berdua bekerja sama kali ini? Di atas, perwakilan masih memiliki visi dan pandangan yang baik. Mundur, mundur, jangan pernah terlalu dekat ke pantai, menjauhlah Luo Feng. Ruang udara di atas danau adalah tempat yang sangat bagus untuk terjebak dalam baku tembak. Apakah itu kepala Anda atau Kaisar Monster? Satu pukulan atau pukulan nyasar bukanlah sesuatu yang bisa kami tangani, jangan ceroboh. Jia Yi dan perwakilan lainnya pindah, Luo Feng mengikutinya dan terbang mundur. Lingkungan danau Pulau Misti tenang, pangkalan di sekitar semuanya memantau setiap gerakan yang terjadi di danau. 30 prajurit perwakilan, yang hampir semuanya berpakaian hitam, sedang melayang tinggi di langit, memfokuskan semua perhatian mereka pada Hong dan Dewa Petir. Hong, berpakaian hitam dan biksu botak berjubah putih, Dewa Petir, terbang berdekatan menuju pusat danau. Dewa Petir memandang Hong, berbisik pelan, "Kakak Hong, begitu monster tentakel itu memasuki danau, itu akan seperti ikan masuk ke air. Di sisi lain, kita pejuang manusia kehilangan banyak kekuatan kita dalam air. Anda gagal terakhir kali. Hanya membawa anggur kontak laut memberi Anda kepercayaan diri untuk menang kali ini." Petik 2. Setiap tindakan dan gerakan manusia dipengaruhi oleh ketahanan air. Semakin cepat, semakin tinggi resistensinya. Hong dan Dewa Petir bertemu dengan perlawanan dan batasan yang sangat tinggi di bawah air, namun Kaisar Monster itu yang terkuat di sana. Dengan Cloud Contact Fin, saya memiliki kepercayaan diri 3 kali lipat untuk membunuh monster tentakel. Biarpun tidak terbunuh, kita akan bisa kembali dengan selamat. Kecuali jika disembunyikan. Kalau tidak, tidak mungkin saya akan terluka lagi. Hong melayang dengan tenang menuju danau, terlebih lagi, makhluk terkuat di danau Pulau Misti ini adalah Kaisar Monster itu adalah penghalang terbesar. Antara kita dan harta karun, bagaimana kita tidak bisa membunuhnya jika kita menginginkan harta karun itu? Dewa Guntur bingung untuk kata-kata. Memang, tanpa membunuh Kaisar Monster ini, sama sekali tidak ada cara yang aman untuk menggali di bawah. Tindakan Anda akan membantu 5 negara, Hari Alliance, Dewa Petir tertawa, dan juga membantu saya. Saya sudah katakan sebelumnya, mendapatkan harta itu bergantung pada takdir dan takdir. Ini seperti pesawat ulang-alik yang melonjak, itu milik saya, namun saya tidak bisa dan tidak tahu bagaimana menggunakannya. Saat itu mendarat di tangan Luo Feng, itu menjadi sangat kuat. Pesawat ulang-alik melonjak dan dia ditakdirkan untuk menjadi. Hong tersenyum, fin kontak awan ini, mungkin bukan berasal dari bumi. Saya tidak pernah meninggalkan bumi, namun itu mendarat di tangan saya. Bisa dikatakan kita sudah ditakdirkan. Petik 2. Dewa Petir tertawa, saya terlihat seperti biksu karena saya botak. Anda bagaimanapun tidak botak, namun Anda terdengar persis seperti itu. Petik 2. Kamu botak, bisa tinggal di sini dan perhatikan bagaimana aku menangani monster tentakel ini. Hong berpakaian hitam selesai berbicara dan segera menjadi cahaya hitam, bergegas dengan ganas ke permukaan danau. Bagian tengah danau berguncang, dan Hong yang berpakaian hitam sudah 300 meter atau lebih di bawah permukaan, pecah di lapisan lumpur dan bebatuan. Itu adalah infiltrasi yang sangat cepat. Langit semakin gelap, lampu di 6 pangkalan mulai menyala. 30 siluet tampak samar-samar seperti dewa dan malaikat, melayang di langit.
Lihat, itu bergerak. Jia Yi menatap layar komunikator arlojinya, 3 perwakilan lainnya bersama dengan Luo Feng semuanya terpaku pada layar yang sama. Layar menampilkan sosok kaisar monster yang sangat besar. Tadinya diam tanpa gerakan untuk waktu yang lama, namun sekarang ia bergerak dengan panik, 3 tentakelnya melambai dengan liar. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya dengan cepat terangkat. Lampu merah ini melambangkan Hong. Jia Yi menunjuk ke arah cahaya kecil yang mengapung di salah satu tentakel. Sebuah sosok yang tidak lebih tinggi dari 2 meter, sementara masing-masing tentakel berukuran sekitar 1.500 meter, perbedaan antara keduanya sangat mencolok. Hong bergerak cepat, kaisar monster harus mengandalkan tentakelnya untuk membalas. Lihat, seluruh tanah dan hutan belantara bergetar. Luo Feng dan teman-temannya sedikit takut ketika mereka melihat ke tanah beberapa ratus meter di bawah, karena kaisar monster ini, monster tentakel, membalas dengan keras, seluruh permukaan bergetar karena serangannya. Sebuah tentakel telah rusak. Luo Feng dan teman-temannya menatap layar, salah satu tentakel terpotong sepertiga. Hong dan kaisar monster bergerak sangat cepat. Kaisar monster sudah melarikan diri ke danau, antara lapisan batu dan danau, gerakannya lebih cepat berkali-kali. Hong juga memasuki danau, kecepatannya meningkat cukup banyak juga. Tapi jelas tidak ada tempat yang mendekati peningkatan kecepatan oleh Monster Emperor. Beberapa perwakilan dengan gugup menonton pertempuran, mendiskusikan poin-poinnya. Tidak bagus, mundur. Jia Yi meraung dengan suara yang dalam. Sebuah tentakel ditampilkan di layar, dengan cepat menuju ke permukaan danau. Memang, dalam retret Luo Feng dan rekan-rekannya, tentakel sepanjang 20 meter atau lebih yang seluruhnya ditutupi oleh bebatuan dan tanah di permukaannya bergegas menuju langit. Itu bergegas hingga panjang sekitar 1000 meter, hampir seperti kereta api yang mengamuk yang menghubungkan gerbongnya bersama. Satu tentakel yang panjangnya sekitar 1000 meter, memiliki sekitar 20 meter atau lebih batu dan tanah, namun, hampir seperti tongkat emas Sun Wukong yang legendaris, ia bergerak dengan cepat dan cepat menelan semuanya dalam jarak 1 kilometer. Ledakan dan gemuruh memenuhi udara. Udara meledak dan ombak besar naik dari danau. Sejumlah besar makhluk air bergemerisik ke udara dari pertempuran, atau dihancurkan menjadi daging dan tanah. Beberapa meninggal dengan menyedihkan sementara yang lain lumpuh atau terluka parah. Hampir seperti tarian tentakel, kaisar monster mengguncang langit dan bumi. Ini bahkan lebih gila daripada perang melawan pohon anggur yang panjang. Luo Feng bisa mencium bau tentakel yang melambai gila yang sepertinya akan menusuk langit, bau amis yang sangat menyengat. Hampir baunya seperti hasil laut, namun sedikit seperti cacing tanah. Itu sangat menyengat dan membuat orang mual. Meskipun tajam, kekuatan tentakel itu sangat mengejutkan. Bahkan jika kita memiliki set dewa hitam, jika kita menyentuh tentakel, 8 atau 9 dari 10 dari kita akan mati. Jia Yi memandang Luo Feng, saya menyarankan Anda untuk mengenakan baju besi pertempuran kelas SS di atas set dewa hitam Anda. Tidak heran kalian semua mengenakan perlengkapan perang. Luo Feng mengangguk deras. Jia Yi dan perwakilan semua mengenakan baju besi perang kelas SS di atas set dewa hitam mereka. Bukan hanya mereka yang memakai 2 lapisan pelindung, semua perwakilan dan prajurit di langit kebanyakan melakukan hal yang sama. Dengan Monster Emperor, armor kelas SS ini pasti bisa menyelamatkan hidup kita. Luo Feng mengangguk. Armor SS Grade, meski tidak dapat sepenuhnya menyebarkan kerusakan ke seluruh tubuh, masih mampu mengurangi jumlah kerusakan yang diterima secara signifikan. Luo Feng dan keempat perwakilan itu menatap tajam ke layar jam tangan mereka. Kaisar monster sangat besar dan mudah dikenali, sementara Hong hanya lampu merah kecil. Hong telah menyerbu ke dalam cangkang Monster Emperor. Sungguh serangan yang intens. Gemuruh. Siluet manusia bergegas menuju langit dari danau. Itu adalah Hong, berpakaian hitam. Tangannya memegang tombak perak, matanya dipenuhi dengan intensitas. Daerah sekitar 100 meter diselimuti kegelapan, seolah-olah dewa di daerah ini. Hong mencengkeram tombak, sekali lagi menembus ke dalam air. Tentakel kedua rusak. Zhu dari samping tidak bisa membantu tetapi berteriak. Hong mengambang di cangkang Monster Emperor. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Luo Feng dan keempat perwakilannya terkejut, terutama karena cahaya yang mewakili Hong telah lenyap. Luo Feng dan rekan-rekannya memandang Jia Yi,
Jia Yi hanya menggelengkan kepalanya, penuh keraguan, tidak jelas, perangkat tidak pernah bereaksi seperti ini sebelumnya. Apapun yang hidup, harus dideteksi olehnya. Petik 2. Hidup. Apakah itu berarti Hong telah mati? Perwakilan Tuoba berkata dengan lembut dari samping. Lihat ke danau. Luo Feng berteriak. Segera, semua orang melihat ke arah danau, hanya untuk melihat gelombang yang awalnya bergejolak meledak. Yang bisa dilihat hanyalah tentakel yang meluncur tinggi, menembus langit, 7 atau 8 yang baik dari mereka memukul-mukul dengan keras, tanpa motif atau rencana yang tepat, itu hanya melambai dengan liar. Sejumlah besar makhluk air terjebak dalam baku tembak, mewarnai danau dengan warna merah. Nah, teriakan menusuk telinga dan sedih datang dari bawah, mengguncang permukaan tanah. Menusuk telinga. Prajurit level 30 lebih bintang yang melayang di udara tidak bisa membantu tetapi menutupi telinga mereka, wajah meringis kesakitan. Tentakel, setelah diisi dengan kekuatan dan kekuatan perlahan, satu persatu, melambat, jatuh tak bernyawa ke dalam danau. Beberapa bahkan jatuh di padang belantara di tepi pantai. Beban dari tentakel membelah 2 selokan dalam di tanah, air mengalir dengan cepat untuk mengisinya. Itu sudah mati. Kaisar monster, monster tentakel, telah mati. Lihat layarnya, siluet monster Emperor. Memudar, sinyal kehidupannya memudar dengan cepat, sangat cepat. Itu hilang. Di bawah perhatian Luo Feng dan rekan-rekannya, siluet kaisar monster besar lenyap. Sebuah lampu merah bersinar sangat terang. Itu Hong. Permukaan danau kembali beriak. Prajurit 30 lebih penjelajah bintang yang melayang di udara semua berbalik menuju permukaan danau yang luas, beriak, sampai batu dan tentakel bumi terbang keluar dari air, diikuti oleh pria berpakaian hitam, Hong. Tangan kanan Hong benar-benar mengangkat tentakel sepanjang 10 meter yang terbungkus sulur. Menyeret. Pria berpakaian hitam, Hong, terbang menuju langit. Termasuk tentakel yang lebih panjang dari 3000 meter, material monster, mereka meninggalkan permukaan air sepenuhnya. Seolah-olah pulau terapung hitam besar muncul di atas danau. 30 lebih pelancong bintang, 5 negara besar di bumi, Hari Alliance, komandan dari setiap pangkalan, pekerja Del semuanya berdiri di sana dengan kaget saat mereka menyaksikan pemandangan ini. Pada saat yang sama, adegan dan berita disiarkan ke seluruh dunia dan organisasi. Semua orang